Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari dua anggota yaitu Abdur Rohim dan Rifki Hibatullah Aziz. Kami akan mempresentasikan tugas besar satu statistik yang dimana kami mengangkat tema yang berjudul ukuran penyebaran. Sebelumnya, tidak lupa juga kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rona Tumi Urmauli C. Simorakir selaku dosen pengampu pada mata kuliah statistik ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas besar satu ini. Definisi ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran penyebaran, yaitu yang pertama range, kedua deviasi, ketiga deviasi rata-rata, keempat varian, kelima deviasi standar, keenam range interkuartil, yang ketujuh ukuran kecondongan dan keruncingan. Range yaitu jarak penyebaran data antara skor terendah lowest score dengan skor tertinggi yaitu highest score. Rumus R sama dengan H dikurang L yaitu R sama dengan range yang dicari, H itu yaitu skor yang tertinggi, sedangkan L yaitu skor terendah. Contohnya, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4, 14, 17. Jawabannya adalah R sama dengan H min L. R sama dengan di sini hanya yaitu 17 skor tertinggi, sedangkan L-nya skor terendah ada pada angka 2. Jadi R-nya sama dengan 15. Deviasi yaitu selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungan atau mean. Deviasi merupakan salah satu ukuran variabilitas data yang bisa dilambangkan dengan huruf kecil dari huruf yang dilambangkan bagi lambang skornya. Jadi, bila skornya berlambang X, maka deviasinya berlambang X. Ada dua deviasi. Yang pertama deviasi positif dan deviasi negatif. Contohnya, seperti pada tabel di bawah ini yaitu Mn sama dengan sigma X per N. Mn sigma X di sini yaitu 30, sedangkan N-nya 5. 30 per 5 sama dengan 6. Selanjutnya varians. Rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Varians yang diberi simbol S2 dapat menjelaskan homogenitas suatu kelompok. Semakin kecil varians, maka semakin homogen data dalam kelompok tersebut. Sebaliknya, semakin besar varians, semakin heterogen data dalam kelompok tersebut. Varians dari kelompok data sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu varians sama dengan sigma dalam kurung X I min
Angka 2 per N. Deviasi rata-rata atau average deviation, jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyaknya skor. Rumus AD sama dengan sigma X per N. Di sini dijelaskan cara mencari deviasi rata-rata seperti pada tabel di bawah ini. Contohnya AD sama dengan sigma X per N. AD sama dengan sigma X di sini yaitu 42, sedangkan N-nya 7. Jadi 42 per 7 sama dengan 6. Standar deviasi. Simpangan standar atau S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Rumus SD sama dengan akar sigma X kuadrat per N. SD sama dengan standar deviasi sigma X kuadrat sama dengan jumlah semua deviasi setelah mengalami penguadratan N number of case. Kecondongan dan keruncingan. Kecondongan atau skewness ukuran skewness adalah salah satu konsep penting dalam analisis statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat asimetri atau kecondongan distribusi data. Keruncingan atau kurtosis adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat peakedness atau flatness distribusi data. Baik, di sini kita masuk ke studi kasusnya. Contohnya di sini penjualan makanan APRI. Jenis makanan pempek kapal selam, jumlah yang terjual ada 34, pempek lenjer 40, bolu 5, odading 77. Jadi total jumlah yang terjual dari semua jenis makanan yaitu 156. Kita pertama mencari range. Range nilai tertinggi dikurang nilai terendah yaitu 77 dikurang 5 sama dengan 72. Yang B, deviasi rata-rata. Nilai rata-rata dibagi jumlah data. Deviasi rata-rata 34 min 39 ditambah 40 dikurang 39 plus 5 min 39 ditambah 77 dikurang 39 dibagi 4. Deviasi rata-rata 5 ditambah 1 ditambah 34 ditambah 38 per 4 sama dengan 78 per 4 sama dengan 19,5. Jadi hasil dari deviasi rata-rata yaitu 19,5. Yang C, varian dan standar deviasi. Hitung nilai rata-rata X. X sama dengan 8 tambah 30 tambah 38 ditambah 72 dibagi 4 yaitu 148 dibagi 4 sama dengan 37. Yang kedua, hitung deviasi dari setiap data terhadap nilai rata-rata. Deviasi pempek kapal selam 30 min 37 sama dengan 7. Deviasi pempek lenjer 38 dikurang 37 sama dengan 1. Deviasi bolu 8 dikurang 37 29. Deviasi odading 72 dikurang 37 sama dengan 35. Kuadratkan deviasi masing-masing data. Deviasi pempek kapal selam 7 2 sama dengan 49. Deviasi pempek lenjer sama dengan 1. Deviasi bolu sama dengan 841. Deviasi odading sama dengan 1225.
Rata-rata deviasi kuadrat yaitu 49 tambah 1 tambah 841 tambah 1225 per 4 sama dengan 2116 per 4 sama dengan 529. Standar deviasi akar 529 sama dengan 23. Jadi varian standar dari distribusi data imajiner adalah 529 dan standar deviasinya adalah 23. Koefisien standar deviasi dengan menggunakan nilai standar deviasi sebesar 23 dan nilai rata-rata sebesar 37 yang telah terhitung sebelumnya. KSD-nya sama dengan 23 per 37 kali 100%, yaitu sama dengan 62,16%. Jarak interkuartil. Kuartil pertama akan berada di antara bolu dan pempek kapal selam, sedangkan kuartil ketiga akan berada di antara pempek lenjer dan odading. Kuartil pertama 8 ditambah 30 min 8 dikali 0,25 hasilnya 15. Kuartil ketiga 38 ditambah 72 min 38 kali 0,75 hasilnya 63,5. Jarak interkuartil K3 min K1 yaitu 63,5 dikurang 15 yaitu 48,5. Jadi jarak antar kuartilnya adalah 48,5. Koefisien kecondongan. Pada distribusi data tersebut telah diberikan dengan nilai min 0,282. Koefisien keruncingannya telah diberikan dengan nilai 0,00002. Sekian presentasi tentang ukuran penyebaran dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.